Boruto tampil dengan tatapan dingin, menyatakan sebuah analogi mendalam. Aku adalah matahari kamu. Tak ada penggantinya. Mata Ida dengan pola Senrigan miliknya terlihat terbuka lebar, bereaksi secara emosional setelah melihat atau mendengar ucapan Boruto. Ida tampak terpaku dari kejauhan menyaksikan siluet Boruto. Terpikir dalam benaknya sebuah undangan terselubung. Datanglah padaku kapan saja. Ida berdiri diam, terpaku akibat pesona atau kata-kata Boruto yang baru saja disaksikannya lewat Senrigan. Ida tampak merona dan gugup, bergumam dalam hati betapa kerennya Boruto hingga situasi ini terasa gawat baginya. Kawaki menghampiri Ida dari atas sambil berseru, "Oi!" Delta mengikuti di belakangnya. Kawaki mendesak Ida dengan dingin agar segera mencari tahu keberadaan Mitsuki sebelum Boruto berhasil kabur. Delta mengawasi di belakangnya. Kawaki dan Delta menyadari respon Ida yang aneh, ditandai dengan tanda seru emosional. Ida yang masih dalam pengaruh emosinya menoleh sedikit dan meminta mereka untuk menunggu sebentar lagi. Delta menegur Kawaki dengan kesal karena sikapnya yang dinilai terlalu sombong dan tidak sopan kepada Ida. Daemon menyender santai, sambil memperhatikan ketegangan tersebut tanpa banyak bicara. Membalas dengan acuh tak acuh, mengatakan dia tidak peduli jika Delta merasa emosi. Eida tiba-tiba menyela dengan dingin dan berkata, "Ketemu." Eida menjelaskan lokasi spesifik Boruto, di dalam hutan, sekitar 10 kilo dari selatan gerbang besar. Sebelum pergi, Kawaki menoleh ke belakang dan mengajak Delta untuk bergerak. Tanpa membuang waktu, Kawaki langsung melompat dari balkon dengan efek suara keras, bersumpah tidak akan membiarkan Boruto lolos. Delta mengumpat kesal terhadap sikap Kawaki, namun bersiap untuk menyusul. Delta pamit kepada Eida dan berjanji akan memarahi Kawaki nanti di jalan. Eida mengucapkan terima kasih kepada Delta dan menitipkan pesan agar menjaga Kawaki dengan hati-hati. Delta memberikan gestur jempol, tanda mengerti sebelum melompat. Delta melesat terbang menyusul Kawaki meninggalkan balkon kediaman. Eida hanya bisa diam menatap kepergian mereka berdua dengan tatapan penuh beban pikiran. Kawaki dan Delta melesat terbang di udara dengan kecepatan tinggi menuju lokasi. Delta memperingatkan Kawaki dari samping bahwa jika Eida sampai muak padanya, Delta sendiri yang akan langsung membunuhnya. Kawaki terbang dengan ekspresi serius, fokus penuh pada tujuannya. Kawaki membalas dengan dingin bahwa setelah urusannya selesai, dia sendiri yang akan melenyapkan diri tanpa perlu disuruh. Sudut pandang menjauh memperlihatkan dua garis lesatan mereka yang membelah langit. Fokus visual pada pergerakan cepat kaki di atas tanah dengan efek suara langkah kaki. Sesosok makhluk aneh Sumeaka sedang berlari dengan cepat menembus hutan. Di tempat lain, Boruto sedang menjelaskan situasi tersebut secara serius lewat komunikasi batin. Dia memperingatkan jika makhluk tersebut melahap dirinya atau Kawaki, mereka akan bertransformasi menjadi pohon dewa yang sempurna dan menghasilkan buah cakra yang akan mematikan planet ini. Shikamaru terkejut mendengar penjelasan Boruto, menyadari betapa fatalnya ancaman yang sedang mereka hadapi saat ini. Shikamaru membahas nasib para korban, termasuk Moegi Kazamatsuri dari tim 10 yang telah dimakan oleh Sumeaka dan kini tubuhnya berubah menjadi pohon. Ino menyimak pembicaraan ini dari balik layar komunikasi. Shikamaru bertanya-tanya dengan cemas apa maksud sebenarnya di balik fenomena ini yang menyerang orang-orang tanpa pandang bulu. Boruto terdiam sejenak mendengar kabar tentang Moegi. Boruto melanjutkan penjelasannya bahwa pohon dewa memanfaatkan cakra para korban agar tetap hidup. Namun dia sendiri mengaku belum tahu pasti apa tujuan akhir mereka. Shikamaru memotong pembicaraan dengan keringat dingin, mendesak Boruto untuk membeberkan sejauh mana informasi yang ia ketahui tentang mereka. Tim sensor memberikan notifikasi darurat kepada Shikamaru, sebagai Hokage ke-8, bahwa ada permintaan komunikasi masuk dari Kawaki. Shikamaru menoleh dan meminta tim sensor untuk menahannya sebentar. Shikamaru berbalik ke arah Ino dan menanyakan apakah percakapan rahasia mereka dengan Boruto ini bisa bocor atau terdengar oleh tim sensor atau pihak Kawaki. Ino meyakinkan Shikamaru bahwa jalur komunikasi batin mereka bersifat privat dan masing-masing memiliki jalurnya sendiri, jadi posisinya aman. Shikamaru akhirnya bersiap dan menyuruh tim sensor untuk menyambungkan komunikasinya dengan Kawaki. Suara Kawaki masuk lewat transmisi. Shikamaru langsung menyapa dan menanyakan ada keperluan apa. Kawaki, yang sedang terbang bersama Delta, melaporkan bahwa Ida telah menemukan lokasi Boruto di area hutan sebelah selatan dan dia sedang bergerak cepat ke sana. Shikamaru menganalisis informasi tersebut dengan wajah serius, mengonfirmasi wilayah hutan di selatan. Boruto, yang masih terhubung di jalur privat Shikamaru, mendengarkan percakapan Kawaki tersebut dengan tenang. Kawaki menjelaskan strategi tempurnya secara sepihak. Delta akan menyerang secara mendadak dari atas,
lalu diikuti dirinya yang menyerang dari arah berlawanan. Kawaki mendesak Shikamaru agar tidak membuang-buang waktu demi mencegah Boruto lolos lagi. Shikamaru mencoba menenangkan Kawaki dan menyuruhnya untuk menunggu bantuan tiba terlebih dahulu demi keselamatan. Boruto memutuskan untuk mundur dari area tersebut. Dia berpamitan secara rahasia kepada Shikamaru. Sampai nanti, dengan pose keren menggunakan dua jari. Boruto langsung menghilang seketika menggunakan jutsunya tanpa meninggalkan jejak. Shikamaru hanya bisa terdiam dengan tatapan mata tajam merespon kepergian Boruto. Di udara, Kawaki dan Delta terus melesat membelah langit dengan kecepatan penuh. Delta menoleh ke arah Kawaki memastikan koordinat target, berseru bahwa posisi mereka mestinya sudah sangat dekat dengan lokasi yang dilaporkan Eida. Kawaki tiba-tiba menghentikan pergerakannya di udara secara mendadak. Delta yang terbang tepat di belakangnya terkejut hingga hampir menabraknya. Delta mengeluh dengan kesal karena Kawaki berhenti tiba-tiba tanpa peringatan. "Hei! Jangan tiba-tiba berhenti begitu, dong." Kawaki terdiam dengan tatapan serius, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kawaki melayang di udara sambil menganalisis situasi di sekitarnya. Dia merasa heran, ini aneh. Hawa keberadaannya tidak ada. Delta ikut melayang di samping Kawaki, menunggunya menjelaskan apa yang terjadi. Delta mendekati Kawaki dari atas awan dan bertanya, "Mungkin dia sadar kalau kau mendekat?" Kawaki menyangkal hal itu. Dia menjelaskan bahwa mereka berdua menyembunyikan cakra, sehingga tidak mungkin Boruto mendeteksinya terlebih dahulu. "Tidak. Kami sama sekali tidak mendeteksi hawa keberadaan satu sama lain." Dia menghilang sebelum menyadari hawa keberadaanku. Delta menghela napas, menganggap hilangnya jejak Boruto murni karena ketidakberuntungan mereka semata. Kawaki terdiam dengan raut wajah frustrasi karena kehilangan buruannya. Di tempat lain, ruang kendali, Shikamaru merasakan ketegangan yang sama melalui cakra komunikasi. Pemandangan luar kediaman tempat Eida tinggal yang tampak tenang dan asri. Mitsuki berdiri diam di balkon, mengawasi situasi di luar dengan ekspresi datar. Eida berdiri di pembatas balkon bersama Daemon yang sedang bersandar di pagar. Eida menyadari kehadiran Mitsuki yang mendekat. Mitsuki menatap Eida dengan mata tajamnya yang khas. Mitsuki memecah keheningan dengan sopan, meminta maaf karena merasa kehadirannya mungkin mengganggu obrolan Eida dan Daemon. "Ah, maaf. Kau ada di sini, ya? Anu, apa aku mengganggu?" Eida menatap Mitsuki dan berkata jujur bahwa dia tidak menduga Mitsuki akan datang menemuinya. "Aku tidak menyangka kau akan melakukan itu." Mitsuki berdiri di depan Eida dan bertanya dengan ekspresi dingin mengenai reaksi seseorang. "Apa dia marah?" Eida langsung tahu yang dimaksud adalah Kawaki. Eida menjawab dengan nada santai namun realistis, "Entahlah. Dia memang menyuruhku untuk mencarimu, tapi tujuannya hanya untuk menemukan Boruto." Begitu tahu tempatnya, dia langsung menuju ke sana. Mitsuki mendengarkan penjelasan itu dengan saksama tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Eida melanjutkan bahwa bagi Kawaki, mengurusi hal lain di luar memburu Boruto hanyalah buang-buang waktu saja, bahkan untuk sekadar memarahi Mitsuki. Daemon yang menyender di pagar menyela pembicaraan, menoleh ke arah Mitsuki dan bertanya, "Hei, apa kau tidak sedih mengatakan itu?" Mitsuki menjawab pertanyaan Daemon dengan tenang. Ia mengaku tidak merasa sedih karena menganggap perasaannya sendiri tidaklah penting. Eida mendengarkan jawaban Mitsuki dengan tatapan mata yang dalam dan sedikit melankolis. Mitsuki mengakui bahwa dia sudah cukup lama menyadari dan memikirkan tentang kondisinya tersebut. Mitsuki berdiri membelakangi pemandangan gunung, merenungkan definisi cinta yang selama ini tidak dia pahami sebelum bertemu dengan Eida. Eida menyela dengan senyuman tipis yang agak sinis, menyindir apakah Mitsuki sedang mencoba merayunya. Dia menegaskan bahwa perasaan cinta Mitsuki saat ini hanyalah kepalsuan. Mitsuki membenarkan hal itu, namun dia menambahkan perspektif lain. Mitsuki melanjutkan curahan hatinya di depan Daemon, menjelaskan bahwa sebagai manusia buatan yang diciptakan dari nol, dia bahkan tidak bisa memahami dirinya sendiri, bukan hanya soal cinta. Mitsuki menegaskan pandangannya yang menganggap segalanya tidak penting selama matahari yang menyinarinya tetap ada di sana. Visual terfokus pada mata Eida yang mendengarkan analogi tentang matahari tersebut secara mendalam. Mitsuki mengakui bahwa selama ini dia selalu beranggapan ekstrim seperti itu, termasuk terhadap eksistensi dirinya sendiri. Mitsuki menambahkan sebuah kesimpulan baru yang mengejutkan. Tapi, itu kesalahan besar. Eida terkejut mendengar kesimpulan Mitsuki, matanya sedikit terbelalak saat menoleh ke arahnya. Mitsuki menyatakan bahwa hal terpenting baginya saat ini adalah harus bisa mengakui dan menerima dirinya sendiri terlebih dahulu. Mitsuki merenungkan kembali arti matahari yang sesungguhnya bagi dirinya.
serta apa hal yang paling berharga yang sempat membuatnya kehilangan arah. Eida terdiam seraya mencerna kata-kata Mitsuki yang terasa sangat dewasa. Eida tersenyum lembut dan menebak, Boruto membuatmu sadar akan hal itu, ya? Baguslah. Mitsuki dan Eida berdiri berhadapan di balkon. Saling bertukar pikiran dengan suasana yang lebih tenang, Mitsuki menunduk sedikit dan berkata, kalau aku bilang begini, mungkin terdengar lancang, tapi Mitsuki memandang Eida dengan serius lalu melontarkan pernyataan mengejutkan. Kau mirip denganku. Eida tertegun mendengar ucapan tersebut, menatap Mitsuki dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Mitsuki menjelaskan kesamaan mereka, kau tidak tahu alasan mengapa kau menyukai Kawaki. Eida menjawab yang namanya, cinta, seperti itu, kan? Memikirkannya saja sudah membuat dada terasa sesak. Daemon yang mendengarnya ikut menoleh heran. Eida menatap Mitsuki dengan tatapan mata sendirigannya yang tajam dan dingin, lalu berkata, alasan kenapa kita bisa merasakan itu tidak penting. Eida menjelaskan dengan tegas dari sudut pandangnya, kau hanya tidak bisa mengerti karena yang kau rasakan hanya cinta palsu yang disebabkan oleh kemampuanku. Mitsuki setuju dengan perkataan Eida, namun ia membeberkan ketakutan terbesarnya yang baru saja dia sadari. Mitsuki menjelaskan. Ketakutannya secara mendalam sambil menatap pemandangan luar. Sewaktu aku merasakan bahwa selama ini aku meyakini orang yang salah sebagai matahariku. Aku jadi takut kehilangan hal itu. Mitsuki menoleh ke arah Eida dan menutup argumennya, lalu kuputuskan untuk berhenti memikirkan apakah benar dia, matahari, atau bukan. Mitsuki kemudian bertanya balik kepada Eida, menembak langsung ke inti masalah emosional Eida sendiri. Kau mau bilang kalau aku orang yang naif dan hanya jatuh cinta pada cinta itu sendiri? Kau ingin bilang kalau aku juga seperti itu? Mitsuki buru-buru meminta maaf jika kata-katanya menyinggung perasaan Eida. Eida tampak sangat terkejut, wajahnya merona merah karena tersindir. Dengan gugup dia merespon, kita ini sedang saling curhat soal cinta? Tidakkah ini gokil? Eida memalingkan wajahnya yang canggung sambil bergumam, aku tidak tahu ini benar atau tidak. Tapi, boleh aku jujur mengatakan apa yang aku pikirkan sekarang? Daemon tiba-tiba berteriak kebingungan mendengarkan percakapan asmara mereka yang berbelit-belit. Hah? Mitsuki pun menoleh ke arah Daemon dengan wajah heran. Mitsuki tersenyum tipis dan menyerahkan penilaian itu kembali kepada Eida. Yah? Terserah kau mau menganggap ini apa. Bayangan ingatan Boruto yang berkata, aku adalah matahari kamu. Tak ada penggantinya. Eida terdiam sambil merenungkan pembicaraannya dengan Mitsuki sebelumnya. Eida melihat keluar balkon dan bergumam dalam hati bahwa suatu saat ia ingin mengobrol santai dengan Boruto. Pemandangan pepohonan hutan yang sunyi. Sesosok makhluk, Claw Grimace, berlari cepat menembus hutan. Di sebuah tempat misterius yang dipenuhi akar pohon besar, Jura duduk di atas tumpukan buku dan mengeluh bahwa waktunya kurang sedikit lagi. Hidari berdiri di sampingnya, Jura bersiap seperti menyandarkan tubuhnya ke belakang. Kepala Jura seperti tenggelam ke dalam kotak dimensi, ternyata kotak dimensi tersebut terhubung dengan tubuh Claw Grimace. Makhluk Claw Grimace terus berlari kencang membelah hutan wilayah Konoha. Jura bersiap dari balik dimensi bayangan, memberi perintah, sudah waktunya. Ikuti aku, Hidari. Hidari terdiam dengan ekspresi datar mendengarkan instruksi Jura. Jura muncul keluar dari dalam tubuh makhluk Claw Grimace yang berada di tengah hutan. Jura dan Hidari mendarat di tanah. Setelah keluar dari portal makhluk tersebut, kaki mereka melangkah mantap menapak di tanah wilayah desa. Suasana mendadak mencekam disertai suara gemuruh angin bertekanan tinggi. Jura dan Hidari menatap lurus ke depan. Gerbang utama Konohagakure terbuka lebar, memperlihatkan punggung Jura dan Hidari yang telah berhasil menyusup masuk. Di sisi lain, Ino tampak cemas dan bertanya kepada Shikamaru apakah dia mempercayai semua cerita yang dibawa oleh Boruto. Shikamaru membalas dari samping bahwa dia paham, namun mengingatkan Ino untuk tetap merahasiakan hal ini dari orang lain karena merupakan misi rahasia. Tiba-tiba sensor mendeteksi bahaya dan sistem berbunyi memperingatkan Shikamaru bahwa ada penyusup yang masuk.